Hai, pernah gak sih kalian ngerasa insecure setiap harinya, baik persoalan fisik, kisah percintaan, atau dalam karir kita masing-masing? Tapi kalian tahu gak sih penyebab dari rasa insecure itu yang selalu menganggap diri kita itu rendah, gak layak, dan gak berguna? Ternyata salah satu faktor yang utamanya itu kita mengalami pengalaman yang buruk ketika kecil. Mungkin kamu sering dibully, atau mungkin lingkungan sekitar kamu gak ngedukung kamu nggak selalu diapresiasi hal sekecil pun. Ketika mungkin kamu mendapatkan nilai yang hampir sempurna, tapi orang tua kamu nggak mengapresiasi itu. Atau ketika kamu menggunakan pakaian yang bagus, nggak ada siapapun yang nganggap diri kamu tuh cantik. Atau hal-hal kecil selainnya yang dimana lingkungan kita berpengaruh besar terhadap rasa percaya diri kita, atau malah justru tumbuh rasa insecure dalam diri kita. Ini pengalaman aku, kenapa aku selalu merasa insecure, terkhusus dalam soal kepribadian aku maupun fisik aku. Jadi ya, waktu kecil itu aku pernah mengalami yang namanya dibully. Sebenarnya aku nggak tahu ya, ini tuh dikatakan sebagai bullying atau enggak. Tapi aku dulu tuh ngerasa rendah diri. Aku pernah di posisi dikatain jelek, sehingga setiap aku mengaca, aku selalu berpikiran, ada nggak ya teman yang mau deket-deket sama aku? Ada gak ya orang yang benar-benar mau berteman secara tulus dengan aku? Dan waktu kecil itu aku juga punya pengalaman yang kurang mengenakan, karena jujur secara IQ menurut aku itu terbilang di bawah rata-rata. Aku termasuk orang yang sering gak ngerjain tugas dan sering maju ke depan karena mungkin aku gak bisa ngerjain tugas. Dan di situ muncul rasa insecure. Kenapa ya aku tuh dalam memahami pelajaran susah banget? Kenapa ya aku gak secantik teman-teman aku? Dan rasa insecure itu yang ngebuat tumbuhnya suatu penilaian kamu layak dihargai ketika kamu mempunyai value. Sebenarnya bukan value ya, lebih kayak, oh aku dihargai karena aku cantik, oh aku dihargai karena aku pintar, oh aku dihargai karena aku selalu bersikap baik sama semua orang. Di sini pasti ada yang pernah berpikiran untuk masuk suatu circle, aku harus jadi orang yang kaya, harus jadi orang yang cantik, atau bahkan jadi orang yang pintar dan asik. Makanya setiap kita berteman atau ikut ke circle tertentu atau ke circle kelas tertentu, aku tuh pernah di posisi jadi orang yang super diem. Padahal aku orangnya extrovert. Kenapa aku suka diam? Karena di otak aku beranggapan aku nggak cocok sama mereka. Kayaknya mereka tuh terlalu famous sama aku. Kayaknya mereka terlalu high value sama aku. Jadi aku nggak mungkin cocok masuk ke circle mereka. Padahal ya itu tuh cuman di bayang-bayangan aku aja, di otak aku aja. Tuh buktinya aku masih berteman sama mereka, aku masih ikut nongkrong. Tapi kenapa ketika aku ikut ke pertemanan mereka malah beranggapan aku ini menjadi orang yang negatif? Dan akhirnya aku diem aja, aku fokus sama pemikiran negatif aku. Dan yaudah, akhirnya kenyataan menganggap bahwa circle pertemanan aku itu aku jadi orang yang gak asik, aku jadi orang yang pendiam dan gak asik untuk diajak ngobrol. Nah, dari masalah itu aku mulai sadar ternyata rasa insecure itu gak cocok untuk diri kita. Kita gak akan terus berkembang karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, kalau makhluk sosial kita harus banyak berinteraksi oleh siapapun. Gak memandang bulu dia orang yang cantik, orang yang famous, atau orang yang kaya. Ya udah, selama kita menjalin relasi dengan baik, kita menjalin sikap profesional, nggak usah berpikiran kamu itu nggak pantas. Ternyata bahaya banget ya bagi kita yang selalu pikirannya itu merasa rendah diri, insecure, dan merasa nggak berguna. Justru itu akan menghambat kita untuk bertumbuh, menghambat untuk kita terus meraih impian dan karir kita. Dan selanjutnya aku juga akan ngebahas nih secara tuntas apa sih faktor selainnya kenapa kita menjadi pribadi yang insecure. Menurut Melanie Greenberg disebutkan ada beberapa faktor penyebab kita itu merasa insecure. Yang pertama, insecure karena kita mengalami kegagalan atau penolakan yang terjadi baru-baru ini. Misalnya, bagi kamu yang ditolak cintanya, pasti langsung kepikiran,
aduh kayaknya aku nggak ganteng, aku nggak cantik, aku bukan orang yang kaya, aku bukan orang yang pantas untuk dicintai. Dan akhirnya langsung tuh banyak pikiran negatif lainnya. Atau bagi orang atau kita yang masih kuliah dan mendapatkan nilai C atau B, kita langsung beranggapan, aduh bener aja kayaknya aku salah milih jurusan, kayaknya aku nggak cocok untuk bisa kuliah. Itu karena terjadinya kegagalan atau penolakan yang terjadi baru-baru ini. Kalau misalnya terjadi terus berulang kali, itu yang ngebuat rasa insecure kita semakin tinggi. Seperti itu ya. Yang kedua, yaitu insecure didorong oleh perfeksionisme. Siapa nih yang kalau misalnya mencapai target atau ingin mencapai tujuan harus perfect. Nah, bagi orang yang perfeksionisme, dia kan pengen mencapai suatu hasil yang sangat memuaskan. Tapi ketika ternyata tujuannya itu nggak mencapai ekspektasi, dia selalu merasa insecure. Oh, pantas aja aku nilainya kurang di mata pelajaran matematika karena ya aku nggak cocok, aku nggak pintar. Oh, pantas aja aku gagal interview ya karena aku nggak kompeten. Nah, semua tujuannya kalau misalnya didapatkan nggak sesuai dengan ekspektasinya, ya udah dia gampang merasa rendah diri. Lantas, gimana sih cara kita agar bisa menghilangkan rasa insecure ini? Yaitu melalui antonimnya, tampil percaya diri. Untuk tampil percaya diri, aku ngasih pesan untuk kalian semua memahami bahwa memang suatu kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kegagalan yang tadi aku sampaikan itu bisa merenggut rasa percaya diri kita. Kita jadi merasa rendah diri dan yaudah kesimpulannya itu kita nggak guna, kita nggak pantas dan kita nggak layak. Tapi coba usahakan ketika kamu ada target, tolong banget untuk optimal dan seenggaknya menghasilkan satu keberhasilan. Kenapa? Satu keberhasilan itu bisa menumbuhkan keberhasilan selainnya. Satu keberhasilan itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri kamu. Tapi nih ya, sekalipun kamu mengalami kegagalan, aku mohon banget sama kamu untuk tetap dievaluasi ya. Kegagalan itu pasti ada celahnya. Kenapa? Kamu bisa mengalami kegagalan. Jadi yang dinilai itu kegagalannya. Kenapa sih kamu bisa gagal? Bukan diri kamu. Kamu evaluasi misalnya, oh aku nggak jago dalam public speaking, masih grogi. Dan kamu baca buku-buku atau jurnal-jurnal, apa sih yang ngebuat seseorang itu bisa tampil dalam public speaking? Apa yang bisa ngebuat seseorang itu nggak grogi? Kamu cari ilmunya dan kamu evaluasi, dan kedepannya kamu ubah kegagalan itu bakal jadi keberhasilan. Ini kisah aku mengubah rasa insecure menjadi tampil percaya diri. Jadi dulu aku ketika S1 itu ngambil jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu punya dua skill. Yang pertama ya penulisan, yang kedua adalah public speaking. Aku sangat pede banget untuk public speaking, untuk tampil di depan umum, tapi nggak pede untuk skill penulisan. Ketika skill penulisan itu otak aku terasa buntu, dan pernah beberapa kali untuk publikasi karya tulis itu selalu gagal, nggak pernah terbit sama sekali. Tapi aku coba untuk perlahan ngambil magang di salah satu organisasi, yaitu di bidang humas. Salah satunya itu nulis jurnal jurnal kayak publikasi kegiatan atau laporan suatu organisasi. Dan di situ aku jadi di jurnalistiknya nih, di penulisannya. Aku coba untuk melatih, ternyata aku bisa untuk berhasil tulisan aku itu dipublikasi. Dan di situ aku mulai pede, mulai meyakini, wah ternyata untuk meraih skill itu dari latihan, bukan karena aku nggak berbakat. Ibarat gini, kita itu terakhir dari lembar kertas yang kosong. Jadi kamu yang menentukan sendiri peta kamu ingin seperti apa. Apakah kamu ingin tampil selalu rendah diri, insecure, dan akhirnya mengisolasikan diri kepada masyarakat yang ngebuat kamu itu nggak memiliki potensi maksimal untuk meraih karir yang setinggi mungkin, dan akhirnya kamu jadi orang yang sesuai dengan pikiran kamu menjadi orang yang nggak berguna. Atau mungkin peta kamu diarahkan kepada hal yang positif, kamu tampil percaya diri, nggak peduli mungkin untuk mengasah skill itu kamu masih berada di proses yang gak ada apa-apanya, tapi dengan konsistensi kamu untuk mempelajari sesuatu, kamu jadi orang yang sukses sesuai dengan pikiran kamu juga. Kita melangkah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita melangkah sesuai dengan usaha kita juga. Kita ingin menjadi seperti apa sesuai dengan keinginan kita,
status kita dan tindakan kita untuk meraih sesuatu. Kalau kamu ingin meraih sesuatu menjadi orang yang biasa-biasa aja, yaudah itu sesuai dengan pikiran kamu. Tapi kalau kamu ingin mewujudkan, kamu ingin menjadi orang yang luar biasa, coba untuk terus berpikir positif, terus konsistensi untuk meraihnya, dan berusaha semaksimal mungkin kalau kamu bisa meraih itu. Dan kamu akan lihat ketika berhasil nanti. Ketika berhasil justru kamu bangga sama diri kamu. Ternyata di masa lalu aku hebat ya. Ternyata di masa lalu aku bisa membunuh rasa insecure. Aku menjadi orang yang tampil percaya diri dan gak takut untuk mencoba sesuatu.